suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oke, siap. terdengar. Baik. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari malam ini bisa kita pahami secara utuh, ya enggak setengah-setengah, dan nanti bisa diterapkan ketika menghadapi soal-soal ujian masuk Manice. Manice ya. Oke, siap. Doa Ustadz pimpin ya. Doa mulai. Amin. Selesai. Baik, untuk materi saya diminta untuk memberikan materi analitik ya atau numerasi analitik ya. Jadi kaitannya dengan ya mungkin analisis ya, kemudian logika juga, tapi yang mungkin matematikanya itu matematika yang masih standar. Tapi di sini itu yang perlu kalian pahami, ada beberapa cara ya atau beberapa karakter soal yang dimunculkan, dan mudah-mudahan nanti kalian ingat ya ketika soal-soal seperti ini muncul, kalian tahu nanti cara menyelesaikannya. Dan yang paling penting, karena nanti di ujian itu jelasnya kalian dikejar dengan waktu ya, maka perlu kecepatan kalian dalam menghitung itu satu. Kedua, kalian itu sebenarnya kalau misalnya sudah masuk ke ujian, itu harusnya sudah nggak mikir lagi itu, mikir caranya seperti apa, langkahnya kayak gimana, itu sudah nggak mikir. Ya, artinya apa? Ketika soal itu sudah muncul, sudah tahu ya caranya seperti ini, tinggal kita cepat-cepatan ngitungnya gitu. Keburu nanti waktunya habis. Itu yang paling penting ya untuk kalian pahami, kalian sadari ya. Baik, untuk materinya ini saya munculkan, dan malam ini kita bahas ya materi ini ya. Nah, ini soal yang kemarin. Baik, ini soalnya kelihatan apa enggak, Mas? Enggak. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Ini soal yang Kelihatan, kemarin. Kak. Oke, Kelihatan. soal yang kemarin ya. Kelihatan. Coba. Baik, kita bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai sampai berapa? Ada 20 soal ini ya. Nah, kemudian ada beberapa soal yang jawabannya itu enggak ada ya, kita cek saja satu persatu. Kita hitung ya yang benar itu yang seperti apa. Baik, dari soal nomor satu, ini soal dasar matematika ya, yaitu min ya, kurang, kemudian tambah, kali sama bagi ya. Kalian harus selesai ya untuk hal-hal seperti itu ya. Nah, ini yang pertama ya, soalnya min 2 ditambah 12 kali 15. Nah, ini itu nanti untuk penyelesaiannya, saya yakin kalian sudah pada tahu ya, yang dihitung dulu itu yang perkaliannya ya. Ini saya hitung, berarti Loh, min 2 ditambah berapa? 12 kali 15 itu sama tadi dengan 15. min 2 ya ditambah. Nah, ini dihitung dulu ya. 12 kali 15 dulu hasilnya berapa? 180 ya. Nah, berarti tinggal min 2 ditambah 180 yang hasilnya 8. 178 ya. Ini ada yang keliru, salah ketik mungkin ini ya. Ini harusnya 178. Itu nomor satu. Nah, yang nomor dua, ya, 2/5 kalikan setengah ditambah sepertiga dibagi 5/6. Ini sudah masuk ke yang lebih sulit ya, yaitu pecahan. Ya, di sini juga muncul kali, jumlah, dan bagi ya. Nah, ini saya tulis lagi soalnya 2 per berapa? 5, kemudian dikali 1/2, kemudian ditambah berapa ini? 1/3. Nah, ini bagi ya, nanti kita jadikan
liang ya. Perkalian Ini- dibalik. Jadi saya tulis saja dulu ya, 2/5, kemudian dikali setengah, kemudian ditambah sepertiga, ya. Kemudian dikali Kali berapa? 6/5. 6 6 per per 5. 5. 5. Nah, ini tinggal duanya dicoret ya. Ya, Kemudian di sini 6-nya juga dicoret. Sini sisa 2 ya. Coret. Berarti tinggal berapa? 1/5, kemudian ditambah berapa? 2/5. Iya, 2/5. Yang sama dengan? Tiga Iya, per ini saya lima. tulis di sini 3/5. Oke. Jawabannya yang apa? Yang D. Sampai sini bisa ya dipahami? Bisa. Ya. Oke. Jadi kalau perkalian, maaf, kalau pembagian itu nanti dibalik kalau diubah jadi perkalian. Kemudian yang kalian hitung dulu jelas apa yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Lalu terakhir apa? Yang penjumlahannya. Ya. Kemudian yang nomor Tambahan. 3 ini sudah ya. Kemudian yang nomor 3 itu beda lagi. Yang nomor 3 itu ada desimal di sini ya 7,5. Nah, 7,5 5. itu ya bisa kalian jadikan berapa? 75 per berapa? Tuh. Iya, ya. 10. Kemudian min 3/4 kali 7 ya. Nah, ini kan perkalian dulu yang kita hitung ya. Nah, perkaliannya nanti 3/4 kali 7 berarti 7 kali pembilangnya jadi berapa? dua Dua puluh puluh satu satu dibagi Empat. 4 gitu ya. Nah, kali atas bagi bawah. Nah, ini nanti kalian bagi dengan apa penyebut yang sama berapa? 100 ya. Nah, berarti ini ya biar jadi berapa ini penyebut 100 ini jadi berapa 750 ya kalau kita 750. kurangi berapa ini berarti dikalikan berapa 25. 25 ya. Berarti jadi berapa 500 berapa 400. 500 ya Bentar. 525 500. ya 25 kali 20 kan 500 ya. Nah, masih ada satu itu berarti 500 berapa 525 25. ya berarti ini jadinya berapa nah dikurangi jadi 100 2. 25 ya 100 jadi berapa ini 200 ya 225. 225 ya 225. bagi 100 berarti 2,25 25. oke gitu ya. Nah, misalnya ada cara lain ya silakan nggak apa-apa ya sama saja nanti ya. Nah, tapi yang jelas ya nah seperti ini ya. Cara lainnya gimana cara lainnya ya 3/4 itu berapa sih 3/4 itu berapa 0,75 ya 0,75 nanti 0,75 kali 7 baru nanti dikurangi silahkan mau seperti itu boleh artinya gini mau diarahkan ke desimal semua boleh mau diarahkan kemana pecahan juga boleh itu sama saja gitu ya lanjut nomor 4 ya nah nomor 4 ini ada rumus ya yang ini sering dipakai ya di matematika entah itu di materi apa ya ini sering muncul biasanya rumus ini Mbak Mas diperhatikan kalau kalian ketemu seperti ini ya A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan apa A tambah B kalikan apa Amin B. A min Amin B. B A. B. ini ini ya ini yang sering Ya. di apa kadang anak-anak itu lupa ya. Nah, kalau ini sudah tahu, artinya apa di sini? A kuadrat min B kuadrat sama dengan 72, itu artinya sama aja dengan apa? A ditambah B kali apa ini? A min B itu nilainya berapa? Dua. 72. 72. Paham ya? Paham. Nah, Paham. sedangkan di sini tuh sudah diketahui bahwa A ditambah B itu berapa? 9. 9. 9. Berarti di sini 9 diganti A min B sama dengan 72. Nah, ambil min B-nya berapa? 72 dibagi 9. Berapa? 8. 8. 8. Nah, ini ya, sudah langsung ke jawaban atau ke pertanyaan ya.
Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, itu ya. Nah, Ya. kemudian nomor 5 ini. 2x min 11 kurang dari 3. Nilai x yang mungkin dalam pertidaksamaan tersebut adalah. Nah, jadi kalau pertanyaannya nilai yang mungkin, artinya bukan berarti apa? Itu nilai satu-satunya. Artinya kemungkinannya itu banyak ya. Nah, tapi kita pilih mana yang ada di jawaban itu ya. Nah, soal ini untuk mempermudah, kadang ada yang nakal itu dicoba-coba gitu. Ya itu boleh sah-sah saja ya. Artinya apapun caranya, ya, yang penting temu jawabannya selesai, ya. Tapi kalau coba-coba, kalau jawabannya di D, kalian berarti nyoba sampai 4 kali gitu kan. A, bener apa salah, B, bener apa salah gitu ya. Nah, kalau soal seperti ini ya, kalau misalnya coba-coba, kita uraikan itu. 2x min 11 yang kurang dari 3 ini bisa kalian uraikan jadi 2x. Nah, 11-nya pindah ya. Nah, berarti 11 ditambah berapa ini? Iya, tambah 3 ya, jadi berapa? 14. X-nya itu kurang dari berapa? Tuh, 7. tuh 7. Mungkin yang mana? 6. 6. 6. Nah, karena di sini nggak ada sama dengannya, berarti 7 nggak masuk ya. Yang mungkin hanya, nah, gitu ya. Itu nomor 5. Baik, sampai sini ada pertanyaan 5 soal. Silakan. Tidak. Nah, ini kan apa operasi bilangan ya atau aljabar seperti ini. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 itu soal cerita ya. Seorang pedagang buah membeli jeruk dengan harga berapa? 30.000. 1000. Jika pedagang tersebut menginginkan keuntungan 15%, harga jual jeruk itu berapa? Ya, artinya apa? Nah, kita cari keuntungannya dulu. Nah, misalnya simbol keuntungan itu K ya, berarti K-nya berapa? 15% kali berapa? 30.000. Nah, gitu ya. Berapa itu? Ini coret 2 ya. Persennya coret 2. Jadi berapa? 15. 300. 1.500. Iya. 500. Jadi berapa ini? 300 kali 5. 15. 300. 4.500 Ada. ya. Ya. Nah, 4.500 ya. Ini baru keuntungan ya. Nah, kalau harga jual artinya apa? Harga jual ya, harga jual itu rumusnya saya tulis di bawahnya ini karena nggak cukup. Harga beli ya, nah, beli ditambah dengan apa? K, keuntungan. Nah, berarti berapa ini? 34 kali 34.500. 34.500 ya. Bisa langsung ya karena biar cukup aja nulis. Baik itu ya. Nomor 1 sampai 6 ada pertanyaan silahkan. Untuk soal nomor 6 ini hati-hati ya, nggak mesti soalnya kayak gini ya. Kadang justru apa? Yang diketahui apanya coba? Harga jualnya nanti yang ditanyakan apa? Harga beli. Nah, perlu kalian ketahui bahwa keuntungan itu presentasinya dari apa? Bukan dari harga jual ini hati-hati. Tapi persentase keuntungan dari apa? Harga beli ya. Nah, karena ini harga belinya sudah ada ya selesai itu 15% kalikan 30.000. Nah, soal yang lebih rumit lagi itu tadi ya, yang lebih tingkatannya lah dibandingkan ini. Ketika yang diketahui apa harga jualnya, harga belinya yang ditanyakan. Jadi macam-macam ya. Tapi selama kalian apa pelajari, tahu konsepnya, itu nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Baik, mungkin dari 1 sampai 6 sebelum pindah ke halaman berikutnya, ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, tidak ya? Oke, Izin bertanya, Pak, ya. buat untuk yang nomor apa bisa 15/100 dikali 30.000? Bisa. Iya, ini 15% itu artinya 15% ya. Itu udah benar, Mbak. Ya, Terima kasih, Pak. oke. Siap. Ada lagi sebelum lanjut? Silahkan.
Cukup ya, Cukup. biar nanti bisa sampai apa? Sampai soal berikutnya. Aduh, ini harus dihilangkan dulu ya. Bentar ya, ini harus di. Sudah ya, ini saya hapus karena kalau nggak dihapus itu nanti apa namanya? Nah, ini saya pelan-pelan hapus semuanya dulu. Hmm, hmm. Nah, nomor berikutnya ini ya. Ini sudah beda soal lagi ya. Nah, ini juga perlu di apa cermati betul ya. Dan ini saya pastikan soal-soal ini itu keluar nanti. Kalau urusannya dengan apa tadi materi saya itu ya. Nomor 7 ini perbandingan umur Adi dan Ida itu 5:4 ya, 5:4. Nah, jika jumlah umur mereka 45 tahun, umur Ida itu berapa? Nah, ini kalau melihat perbandingannya, berarti Adi itu 5, Ida itu berapa? 4. 4. Kalau di sini yang diketahui jumlah umur, berarti kalau jumlah umur yang dibandingkan berarti 9, ya. 5:4:9. 9 itu jumlah umur keduanya. Jelas ya? Nah, Jelas. artinya ketika yang ditanyakan apa? Ida itu di sini nilainya 4 ya. Nah, berarti 4 ya, 4 dibagi berapa? Bagi 9. Nah, 9. karena apa? Karena ini yang diketahui jumlah umur keduanya ini. Nah, berarti dikalikan 45. Nah, 45 bagi 9, 5. 5 kali 4 berapa? Coret boleh lah. Ini 20. jadi berapa? 5. 2. Selesai ya? Nah, itu nomor 7. Ada pertanyaan nomor 7 silahkan. Bisa ya? Kalau yang ditanyakan itu Adi, berarti 5/9. 9 Ya, dikali 45. iya, betul. 9. Ya, 5/9 kali 45. Baik, lanjut nomor 8. Nah, ini soal deret ya. Deret di sini itu bukan deret aritmatika atau geometri ya. Itu pun mungkin ada lah, mungkin ada. Tapi apa namanya, itu hanya sebagian kecil ya, karena deret itu macam-macam. Polanya itu beda-beda ya. Nah, itu perlu kalian pahami. Hati-hati ya kalau yang apa ini kaitannya dengan deret, kalian itu berpikirnya itu luas ya. Jangan cuma selalu apa tambah satu, tambah satu, tambah dua, tambah kayak gitu juga. Kadang apa pakai lompatan, kadang juga pakai apa kuadrat juga ya. Kadang lompatannya nggak cuma satu ya, satu angka, tapi bisa dua angka. Artinya kalian pandangannya luas ya, benar-benar lihat angkanya gitu. Kalian apa cari polanya yang pas gitu ya. Baik, contoh yang nomor 8 ini ya. Ini masih sederhana. Nomor 8 itu di situ apa? 2, 3, 5, 8, 12. 12. Coba kira-kira itu jawabannya apa? Selisih 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya Oh, 17. iya, betul ya. 17. Iya, ini selisih 1, 2, 3. Iya, saya tulis ya. 2, 3, 5, 8, terus 12 ya. 12, 17. Satu, sini 2, ini 3, sini 4. Pasti di sini berapa? 4, 5 ya. Ketemu berapa 5, ini? 5, Iya, 17. selesai. Oke. Kemudian yang nomor 9. Nomor 9 gimana ini? Ada yang bisa? Satu, satu, 2, 3, 4, 9. Nah ini apa isinya? Nah, kalau ini lompat satu ya. Nah, ini. Nah, maka ini nanti ketemunya di sini. Yang ini ketemunya nanti di.
Oh iya, iya, iya. Paham ya? 1 ke 2, nanti 2 ke 4, terus 4 ke berapa? 1 ke 2. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi berapa? 8. Ya, dikalikan 2 ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. 8. 1 kali berapa ini yang 3? Kali Ditambah 2. 3. Nah, 3 kali, bukan tambah 2 ya. Ini lebih ke Oh, perkalian. 3 kali 3 lagi. Ini kali 2 ya yang ini. Nah, kali 2, kali 2, kali 2 gitu kan. Yang ini kali berapa? 3. Ini kali 3. Berikutnya kali 3 berapa? 27. 27. Nah, ya. Tapi ini ada nggak, Enggak Mas? ada. Nggak ada ya. Nah, sekarang kalau kalian berpikir ini nggak ada, ini sebenarnya polanya sudah pas kali ya. Tapi ada yang lebih anu lagi, kita naik lagi coba. Karena nggak mesti seperti itu. Ini kan nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa ini simpen dulu. Mungkin ini ganti lagi coba. Nah, saya kasih. Nah, Kuadrat. udah benar ini kayak gini ya. Cuma yang kalian pahami di sini itu apa? 2 pangkat 0. Atau ini nanti berapa? 2 pangkat. Nah, kayaknya ini udah benar ya. Ada lagi nggak kira-kira? Atau ini memang ada apa jawabannya yang salah ya? Harusnya berapa? Ada 8 sama 2, 7 ya. 27. Atau 2 pangkat 0 ini 2 pangkat berapa? 1 ini 2 pangkat 2 ya. Nanti di 2. sini 2 pangkat ya Iya. 8 gitu ya. Ternyata sama juga. Ini 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, ini pastinya 3 pangkat 3, 27. Ada yang seperti ini juga. Tapi nyatanya hasilnya apa? Sama ya, gitu ya. Jadi jawabannya memang ini enggak ada ya. Saya tambahkan di sini E. Jawabannya harusnya berapa? 8 sama 27. 8. Iya, dan 2 tuh. Nah, ini yang perlu kalian apa berpikir luas di. Artinya apa? Soalnya itu kadang lompatan-lompatan ya, bukan yang apa satu angka ya, loncat satu angka, loncat satu angka. Itu nomor 9 ya. Ini deret apa namanya? Deret angka. Nomor 10 ini deret apa? Deret Huruf. huruf ya. Nah, kalau ini jawabannya ya selisih 1 ya. Di satu Nah, A huruf. ke C berarti yang dilompati B-nya ya. C ke E lompati D. D. Terus ke H berarti E. F-nya ya. Kemudian ke I berarti H. GH-nya ya I. Kemudian langsung ke K, J-nya nggak ada ya. Setelah itu setelah K apa? M. 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 Harusnya kan L ya sama M. L-nya hilang. Terus M ke O. 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 N-nya hilang gitu ya. Oke. Jadi kalau huruf pun sebenarnya ya nggak beda dengan angka ya. Oke. Lanjut nomor 11. Ini kalau kalian perhatikan betul, ini ada patokan ini ya. Yang pertama kan C ya. Ya, hapus dulu coba. Ini ya. Ini kan C ya. Nah, C, nah, C, ini juga ada C, ini juga ada C. E. Di sini apa? Antara C yang pertama itu ya, K, L, M, N, terus berikutnya O. O, terus P. P. P, I, R, terus di M. stop dengan C. Setiap 4 huruf, maaf 4 huruf ya, itu di stop dengan C ya. Kemudian lanjut di sini apa? S, terus T. 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 Ya. Berarti jawabannya apa ini? P D. sama D. P sama T ya. Oke. Kemudian yang nomor 12 mungkin ini jarang kalian temui ya soal bentuk angka yang kayak gini. Nah, 12 itu soalnya apa? Ini ada 3 angka ya. Nah, kuncinya itu gini.
angka yang tengah, ya, yang tengah ini saya tulislah di sini 18, kemudian 25, 32. kemudian 32. Sebenarnya angka tengah itu didapat dari angka kanan kirinya itu, ya. Nah, angka kanan kirinya itu biasanya bisa dijumlahkan bagi dua, itu kaitannya dengan tengah-tengahnya gitu ya. Bisa juga yang lain. Yang jelas ya, bahwa yang tengah itu otomatis nanti hasil dari apa? Operasi angka kanan dan angka kiri. Tambah bagi Ya, 2. iya. Berarti ini tambah bagi dua ya, atau bisa dikatakan nilai tengahnya. 32. 18 tambah 32 kan berapa? 50 ya, 50 bagi 2, 25. Berarti di sini 21 tambah berapa? 4 ya. 3. Berarti 64, 64 bagi 2 berapa? 32. Ini ya, soal ini tuh sering muncul, khususnya di soal-soal ini ya. Baik, halaman berikutnya ini sudah selesai ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Pelajari yang deret ya, karena deret itu banyak banget itu. Jadi macam-macam bentuk apa deret angka itu banyak. Kalau yang apa, yang nomor 7 ya, tadi soal nomor 6 ya, soal cerita, itu sih masih bisa lah ya. Kadang soalnya itu soal yang rutin ya, yang sering kalian temui juga. Baik, sampai sini dari 1 sampai 6 tadi, sama 7 sampai 12 saya stop dulu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Cukup ya? Baik, kalau sudah bisa, nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini saya hapus lagi nih. Ini saya hapus ya. Ini ya, kalau misalnya Ustadz itu apa, mungkin kecepatan, di stop nggak apa-apa ya. Kita jangan cepat-cepat ya. Atau pas di tengah-tengah penjelasan nanti apa, kiranya ada yang belum paham, ya nggak apa-apa di stop. Ustaz saya belum paham, ulangi lagi itu nggak masalah. Artinya selesai dari bimbingan ini sudah tuntas gitu ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Silakan yang mau minum-minum dulu boleh, ini saya nunggu ngapus ya. Nah, hmm. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Hmm. Nah, halaman berikutnya nih. Nah, ini soal apa? Soal gambar ini coba kalian paham. Gambar itu macam-macam, Mbak. Mas, bentuknya ya. Dan itu nanti ada apa namanya? Ada beberapa karakter dalam menyelesaikan ya. Artinya benar-benar diingat ya, kalau gambarnya model kayak gini, nanti penyelesaiannya seperti apa, yang kayak gini seperti apa ya. Yang jelas operasinya itu yaitu tadi plus minus bagi kali gitu ya. Paling itu sebenarnya. Hanya saja kadang cepatnya kalian ngitung ya. Jangan orat-oratan itu ya. Kalau bisa cepet ya, misalnya 36 kurang berapa itu langsung gitu kejauh. Itu untuk apa? Untuk menyingkat waktu gitu. Biar nggak apa namanya, nggak lama ya. Nah, untuk soal nomor 13 ini coba. Di sini yang pertama itu ada 38. Nah, X-nya itu yang ditanyakan ini. Kemudian terakhir yang di bintang apa? 192. Nah, ini itu nanti
ya untuk menjawabnya melihat yang gambar keduanya ini yang sudah terisi semua. 2, 5, 10 sama 50. Nah, kira-kira ya X-nya itu berapa? Ada yang bisa jawab? X-nya 24. Iya, 24 4. ya. Nah, 8 kali 3. betul. Nah, berarti itu pun didapat dari yang bawah ya. Nah, 10 didapat dari berapa ini? 5 kali Didapat 2. dari 2 kali 5 5. ya. Nanti 50 ini juga didapat dari berapa? 5 5 dikali kali 10. 3 ya. Jadi 50. Nah, proses ini atau pola ini dipakai untuk menjawab yang atas itu ya. Terus nggak usah tanya lah ini 5 dari mana gitu. Ya nggak usah gitu. 5 dari kalau di sini ada angkanya ya berarti 5 hasil perkalian dari angka yang kosong ini kalikan 2 gitu ya. Nah, ya, berarti ini sebenarnya jalannya di mana? Dari angka 10 ya. Nah, jalannya dari angka 10 ya. 10 dari apa? 2 kali 5. Makanya dengan pola yang sama, maka X-nya itu sama aja dengan 3 kali 8 ya. Sama dengan berapa ini? 24. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan ya. Ya. Ya, lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Nomor 14 ini. Gambarnya seperti itu ya. Ini kalau saya bahasakan biasanya gini. Ya, ini ada tangan dua, kemudian kaki dua, kepala satu, ya. Nah, ini juga sama ya, kaki dua, tangan dua, kemudian kepala satu. Ini yang ditanyakan yang kepalanya. Nah, ini yang perlu kalian pahami di sini ya. Hampir semuanya soal yang kayak gini itu apa? Ya, untuk operasinya jelas ya. Kalau nggak kali, bagi, kurang jumlah itu sama. Nah, cuma yang perlu kalian perhatikan itu pasangannya, Mas. Jadi nanti tangan itu dengan tangan, kaki dengan kaki, kemudian dari tangan dan kaki yang sudah kalian pasangkan, entah itu nanti operasinya jumlah, kurang, dan sebagainya, itu nanti kalian apa kaitkan dengan kepalanya. Ya, jangan kayak gini, kepala dengan tangan kiri, kepala dengan kanan, tangan kanan itu enggak kayak gitu. Atau kaki kiri dengan kaki kanan, ya, atau sebaliknya. Ya, itu enggak seperti itu. Artinya ini dipasangkan itu. Nah, nanti ini dipasangkan. Nah, nah, hasilnya itu nanti kita kaitkan dengan atau hubungkan dengan kepala. Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, ini 36 dengan 64 ya. Kemudian bawahnya 43 dengan 27. Kira-kira tangannya ini diapakan ini? Jumlah, kurang, bagi, atau kali? Di diapakan? 36 dengan 64. Ditambah ya. Nah, jadi ini ditambah ini jadi 100. Nah, kemudian yang kakinya juga diapakan? Dijumlah. Jadi berapa ini? 70. 70. Ya. Baru nanti kepala itu kan dapat 30 dari mana? Dari 100 ya pasangan tangan dikurangi dengan pasangan kaki. Paham ya? Nah, jadi Paham? 30 itu 100 dikurangi berapa? 70. Gitu ya. Nah, ini juga kecepatan kalian apa? Menjumlahkan ya. Nah, tapi yang penting ya, karakter soal ini ya, pasangannya itu tangan-tangan, kaki-kaki, baru dihubungkan dengan kepala. Nah, kalau pola ini sudah kalian apa temukan ya, kita pakai untuk jawab. Nah, soal ini yang Y-nya ya. Berarti 16 ini juga sama, di apa? Dijumlahkan. Berarti 16 tambah 24 berapa? 40 ya. Nah, terus 14 ditambah 15 berapa? 29. 29. Kemudian diapakan ini? 11 dikurangi 10 kurangi 29. Berapa? 11. 11. Gitu ya. Itu soal nomor 14. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Nah, soal ini sering muncul juga bentuk yang kayak gini. Ya.
Ini tuh sebenarnya mirip dengan tes IQ ya, kelihatannya dengan gambar. Baik, ada pertanyaan? Dua soal 13, 14. Tidak. Tidak ya? Oke, sekarang lanjut nomor 15 ya. Nah, nomor 15-nya gimana ini? Ini juga sama ya. Nah, kalau saya pahami ya, saya analogikan ya. Berarti ini tangannya ada dua, perutnya satu, kemudian kakinya itu ya yang bawah ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalian jangan memasangkan perut dengan tangan kiri atau tangan kanan ya. Yang jelas tangan itu kalian apa? Hubungkan dulu ya. Nanti hasilnya kalian kaitkan dengan apa? Keduanya itu. Entah itu perut dengan kakinya. Seperti itu. Coba ada yang bisa kira-kira itu tangannya diapakan itu? Cari selisihnya atau dijumlahkan atau diapakan? Tangannya diapakan ini? 13, 21 di Kurang. kalau Tambah. dikurang jadinya berapa? Dikurangi lah. 18. Kalau dikurang 21 dengan Delap- 8. Dikurangi 8. 8 dihubungkan dengan 18, 16 bisa nggak? Susah ya. Satu Kalau dijumlah lalu dikurang kan 8. dikurangkan oleh 18. Ya, berarti dia akan ditambah ya. Kalau ditambah berapa? 34. 4. 34. Nah, baru ini kelihatan ini. 34 nanti dikurangi berapa? 18 jadi berapa ini? 16 gitu ya. Nah, Ya 16. Nah, Oh iya. ternyata di soal ini ya artinya tangannya dijumlahkan kemudian kita kaitkan dengan apa? Perutnya ya. Nah, hasil penjumlahan 34 itu dikurangi perut jadi kaki gitu aja ya. Nah, sekarang coba ya di sini itu kebetulan apa yang diminta nggak satu angka atau satu huruf ini. Q dan R ini yang ditanyakan itu ya. Artinya kita mencocokkan saja itu jawabannya ya. Nah, baik kita cocokkan jawabannya ya di halaman berikutnya. Coba kalau kita apa namanya cocokkan ya, ini 9 di 17 9 R ya. Nah ini tadi apa? Saya tulis Ki ya ini 17, ini 9, ini R ya. Nah, ini. Nah, tadi kan yang atas dijumlahkan ya. Nah, nanti dikurangi 9 jadinya R. Kira-kira berapa coba? Kalau misalnya 11 ya, kalau 11 kan berarti jadi berapa? 28. 28 kurangi 9 berapa? Nah, 19 ya, berarti A benar ini. Ya, berarti Q-nya berapa? Q-nya 11, kemudian R-nya 9 ya. Nah, ini 11 ditambah 17 berapa? 28. 28 kurangi 9. Nah, 19 ya. Oke. Coba kalau 14 benar nggak? Kalau 14 tambah 17 berapa? 31. 31 kurangi 9 berapa? 1. 31 22. kurangi 9 berapa? 22. Ini 21 nggak pas ya. Nah, 17 salah ya. Karena di sini 19 sama itu. Apalagi yang D ya. Nah, itu ya soal nomor berapa tadi? Nomor 5. 15. Nah, iya. Jadi kalau misalnya apa? Mirip seperti orang ya, ada tangan, ada kaki, perut, kepala, kaki ya, dan seterusnya. Itu kayak gitu. Kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, ya, kaitkan dengan perut atau kepala ya. Baik, nomor 16 ini. Nomor 16 gimana? Kalau nomor 4 kali 16, 15 60. 60 dikurangi 48.
12. Gimana, Mas? 4 kali 15, 60. 60 Iya, dikurang 48, 16 jawabannya 12 ya? 12. 16 jawabannya 12. 12. 60 dikurangi 12, 48. 60 dikurangi 12 sama dengan 40. 48. Enggak, gini aja. Pola yang pertama coba, Mas. Tadi yang jawab. Ini itu gimana? 15 dikali Yang ini. itu 12 Ini dikali ya? 12 dikali 6 sama dengan 72. Iya, 72 terus? dikurangi 4, 60. Iya, betul Iya, ya? Nah, ini bener enggak? 15 kali 4, 60 ya? Oke. benar. Nanti 60 dikurangi apa? X sama dengan 48 ya. X-nya berapa? 12. 12. Oke. Gitu ya. Kalau ini sebenarnya prosesnya apa? Muter. Ya, muter. Ya, kemudian kalau kalau muter itu sebenarnya bukan 72 kurangi 4 jadi 6. Tapi 72 kurangi 68 sama dengan 4. Jadi 4 itu yang tengah itu dijadikan apa Oh, namanya urutan terakhir untuk pembahasannya. Jadi nanti muter Mas ya, karena oh ini iya. modelnya muter ya. Jadi 12 kali 6 betul sama dengan 72. Nanti 72 diapakan ini? Dikurangi 68 sama 68. dengan. Jadi bicaranya seperti itu, bukan 72 kurangi 468. Ya walaupun benar ya, tapi sebenarnya urutannya gitu. Paham ya? Paham. Baik, selanjutnya yang nomor 17 ini. Nah, ini sudah masuk itu. Kalian sudah diajari eksponen nggak bentuk pangkat? Sudah. Ya, kalau logaritma sudah belum? Hah, Eksponen sudah ya bentuk pangkat. Nah, kalau inversenya itu apa logaritma sebenarnya? Sudah belum kalau logaritma? Karena pernah saya cek ya, saya lihat beberapa soal SNPD kok ada logaritma, tapi saya itu kurang kurang yakin gitu ya. Nanti sesekali saya sampaikan lah ya. Mungkin dasar lah yang logaritmanya. Ya, karena kalau yang pangkat saya yakin pada ya, sedikit banyaknya itu pada tahu lah. Tapi kalau logaritma itu mungkin asing ya. Nah, karena logaritma itu di SMA itu materi. Nah, sekarang yang eksponen coba. Nah, ini yang eksponen. Ya, eksponen itu rumusnya banyak, Mas. Nah, sifat-sifatnya. Ini kalau mau kalian tulis gini misalnya. A pangkat N ya dikali A pangkat M. Jadi A pangkat apa? N plus M gitu ya. A pangkat N kemudian dibagi A pangkat ini kali ya. M sama dengan ini apa? A pangkat N min M gitu ya. A pangkat M dipangkatkan lagi M sama aja dengan A pangkat N kali M gitu ya. Nah, itu nanti banyak banget ya. Kalau A pangkat min N itu sama aja dengan 1/A pangkat N ya. Nah, ini apa namanya? Banyak. Ada gini A kali B pangkatkan N. Ini artinya apa? A pangkat N, B pangkat N. Gini ya. Ini banyak. Kalau pembagian juga sama ya. A bagi B pangkat N. Ini sama dengan apa? A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini rumusnya banyak. Sekarang coba dari sifat ini yang kalian punyai ya. Sekarang kita tentukan X-nya dulu apa, Y-nya apa ya, kita sederhanakan. Baru nanti apa? Kita bisa menyimpulkan apakah lebih besar ataukah kurang dari atau sama dengan, B, B, bahkan B, yang B. terakhir itu tidak dapat ditentukan. Seperti itu ya. Nah, baik yang X, nah, X ya. X sama dengan berapa ini? 2 2 pangkat pangkat 4 4 dibagi per berapa? 4. 4. 4. Nah, ini sama aja dengan 2 pangkat 4. Nah, 4-nya itu juga kalian ubah ya jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2. Nah, karena di sifat ini ya, ya hampir semuanya itu apa? Bilangan pokoknya sama ini, sama-sama A. Pangkatnya yang berbeda.
Nah, kalau melihat ini itu sama aja dengan sifat yang kedua ini. Ya, A pangkat N dibagi A pangkat M. Artinya pangkatnya tinggal dikurangi ya. Berarti ini jadi 2 pangkat berapa? 4 per Dua 2. per Berapa ini? 8. 8. Iya, 4 per 2. Maaf, 4 kurang 2, 2 ya. Oke. 2 pangkat 2 ya. Hmm, jadi 2 pangkat 4 min 2. 2 pangkat 2. Atau misalnya biar lebih enak saya tulis aja lah. 2 pangkat 4. 4 kurangi 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 2. Atau 4 ya. Oke. Kemudian yang ini. Yang Y sama dengan berapa itu? 3 pangkat 3 ya. Y sama dengan 3 pangkat 3 per 3. Artinya 3 pangkat berapa ini? Nah, 3 pangkat 3 ya. Berarti saya tulis 3 dikurangi berapa karena pembagian. Kurangi 1. Karena yang bawah itu 3 itu sama aja dengan 3 pangkat 1 ya. Maka ini jadinya 3 pangkat 2. Nah, berarti ini 3 pangkat 2 kan berapa ini? 9. Nah, tinggal kita simpulkan ya. Y-nya 9, kemudian X-nya berapa? 4. Ya, simpulannya X dengan Y itu X-nya lebih kecil ya. Jawabannya yang B. Mungkin gini, Ustadz, ngapain kok pakai sifat seperti itu rapot-rapot ya? Padahal kita tahu 2 pangkat 4 itu ya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya sama dengan 16. Ya itu boleh nggak apa-apa. Ya, Iya, seperti Pak. itu boleh. Berarti 16 dibagi Izin 4 bertanya. silahkan. Ya, gimana? Ini berarti kalau cara saya itu pakai kayak gini bener ya? Ya, gimana? Ini saya berpikir layar. 16 per 4, 27 per 3. Berarti 4 lebih kecil daripada 9. X lebih kecil daripada Y. Ya, betul. Itu, nah ini tadi yang saya jelaskan, Mas. Iya. Jadi gini, Ustadz ngapain pakai sifat gitu ya? Toh nggak usah pakai sifat, kita bisa menentukan ya. 2 pangkat 4 tahu ya, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Artinya X yang sama dengan 2 pangkat 4 per 4 itu kan berarti 16 bagi 4 yang sama dengan 4. Kemudian Y yang sama dengan 3 pangkat 3 itu kan 27 ya, dibagi 3 itu 9. Itu benar, boleh, sangat boleh ya. Hanya saja yang saya khawatirkan ketika angkanya itu besar, Mas Mbak ya. Nah, kalau angkanya besar nggak mungkin kalian mengalihkan misalnya ya 3 pangkat 9 gitu atau 2 pangkat 12 gitu Iya, ya. Nah, iya. Jadi ini saya sengaja saya pakai cara ini tujuannya apa? Ini akan terselesaikan untuk soal bentuk seperti apapun ya. Yang penting eksponen seperti itu ya. Mau pangkatnya 45 mau pangkatnya yang tinggi-tinggi itu nggak masalah. Gitu ya. Kalau masih kecil seperti ini boleh ya. Misalnya gini tadi saya tulis aja lah. X yang sama dengan berapa? 2 pangkat 4 berarti kan 16 dibagi 4 ya sama dengan 4. Boleh. Y yang sama dengan berapa? 3 pangkat 3, 27 bagi berapa? 3 sama dengan 9. Itu 9. boleh, nggak masalah. Ya, itu benar juga. Malah bagus ya, itu akan lebih cepat. Ya, nah, tapi untuk kondisi tertentu, ya sifat ini dipakai. Gitu Mas ya, Mbak. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Saya rasa cukup ya. Sekarang nomor 18 ini, hasil penjumlahan dari 33,3% ya, dari 66 dan 37,5% dari berapa? 240 40. ya. 33 sepersen ya, 33 sepertiga persen itu berapa Mas? Kan bisa saya tulis tiga tiga 33. satu per 3 per 100 gitu ya. Ini berapa? Ya. 1/3 ya. Ya tidak. Ya, ya tidak. Maksudnya gimana, Pak? Ini kalau disederhanakan. Kan 33% itu kan artinya 331/3 per 100 gitu ya. Bener nggak? Mm-mm. Ya. Benar. Nah, 331/3 dibagi 100 kalau disederhanakan jadi 1/3.
3. Paham? Ya Caranya tidak ini. gimana? Caranya gimana, Hah? Pak? Caranya gimana, Pak? Caranya gini. Coba gini. 100 dibagi 3 itu berapa? 100 bagi 3 kan 33. 33 itu kan 99 ya. Ya tidak? Ya, Ya enggak? Saya tulis ini. Betul. 100 bagi 33 itu berapa? 33 lebihnya 33. 1 kan? Maaf, bukan 3 itu. 100 bagi 3, maaf, sorry. 100 bagi 3 itu. Berarti 33 kan lebihnya 1. 33 kali 3 kan berapa? 99 kan? Ya, Sisa 1. Berarti 100 bagi 3 itu 33, sisa 1/3 gitu kan? Ya tidak? Masih bingung? masih. Nah, 9 bagi 4 berapa? 2. 2. 2. Sisa berapa? 1. 1. 1 per berapa? 1/2. 1/2. 1/4 dong. Ini kan perempat. Pecahan biasa dijadikan pecahan campuran bisa nggak kalian? Bisa. Bisa. 9 bagi 4 berapa? 2 kan? 2. Sisanya berapa? 1. 1 berarti 1/4 kan kayak gitu. 4. Nah, coba Hmm. yang lebih anu lagi misalnya eh, 11 bagi 4 berapa ini? Berapa? 2. 2 nggak 2. sih? Sisanya berapa? 2 sisanya 3. 3 per. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau 100 bagi 3 berapa? 33. 33. Berapa? 33, 33. Nah, koma 33 sisa berapa? Bisa Satu. Per, 1/3. paham ya? 3. Oh iya, paham, Paham. paham, paham. Paham Paham. ya. Paham. Artinya 33 sepertiga ya disederhanakan. Artinya kedua apa? Pembilang sama penyebutnya ini dibagi 33 kan? 33 1/3 kan? Ini 1, bawahnya berapa? 3 kan? Ya tidak. Iya. Nah, ini kan Ya. kondisinya kayak gini ya. Kalau saya balik 100 dibagi berapa ini? 33 1/3 sama dengan berapa? 3 kan ya gitu ya. Iya, iya. Ya, Ya. 3/1. 3. ya, paham ya? Paham, Jadi paham. disederhanakan dibagi 33 1/3 sama dengan 1, 100 dibagi 33 1/3 sama dengan 3. Artinya apa? Ya, hasil penjumlahan dari 33 1/3% itu kan sama aja dengan sepertiga ya. Hasil penjumlahan dari 1/3 dari 66 ya. 1/3 dari 66. 66 ya. Ini sama dengan berapa? 22. 22. Berarti 22 itu baru yang ini Mas ya. Baru yang 33/3% dari 66 itu 22. Nah, itu baru ya. Kemudian ini akan ditambah dengan yang ini satunya, Mas. 37,5/100 ya. Kalikan berapa? 240. Nah, 37,5/100 itu sama aja dengan berapa coba? 375 per 1000. Betul, berarti berapa? 3 per Dicoret-coret. 1000 berarti 0,375. berapa? 0, 0,375.
375. Ya, 0,375 itu berapa? Berapa per berapa? Sederhanakan. 375 per 1000. Ya. Enggak disederhanakan lebih kecil lagi. Kalau misalnya kayak gitu nanti perkaliannya kesulitan. Ngelek. Coba gini biar lebih enak ya. Angka-angka ini itu sebenarnya gini Mas. Kalau seperempat kalian paham pasti. Seperempat itu 0,25. Ya kan? Seperlima itu Betul. 0, berapa? 2 atau setengah 2. 0,5. Sekarang kalau 5. naik lagi coba. Kalau seperlapan, berapa coba seperlapan itu? 0,8. Bukan toh, 1/8 kok. Oh, oh, 1/8. 1/8. Ntar. Nah, kalau Ngelek setengah itu otaknya. kan apa? Penyebutnya diarahkan ke angka 10, ya tidak. Maka atasnya jadi berapa? 5, jadi 0,5. Terus 5 itu dijadikan penyebut 10, ya. Pembilangnya jadi berapa? 2, maka 0,2. Kalau seperempat, nanti penyebutnya dijadikan 100. Karena 10 nggak bisa kan? 4, jadi 125, maka 25 per 100, 0,25. Nah, kalau 8 itu dijadikan penyebut berapa? Ingat nggak dulu waktu SD? Dijadikan penyebut 1000. Kalau 1000 atasnya 125, diingat-ingat ini. Paham ya? Jadi 1/8 itu berapa? 0,125. 0,125. Oh iya ya, Iya. paham paham. Makanya tadi kalau 0,375 itu sama aja dengan berapa? 3/8. Ya, paham tidak? Masih bingung, Pak. 0,375. Boleh Gimana? diulangi. Ulangi ya. Nah, Ulangi. ini saya hapus aja ya biar nanti halamannya yang putih itu kelihatan ya. Iya, Ya Pak. Pak, biar nggak ribet. Nah, Ya, hapus. eh, Sudah ingat password. yang Nice. tiga tiga Good. seperempat, 33/3% dari 66 sudah paham belum? Sudah. Ya ya, sekarang Satu gini per. saya pelan-pelan dari yang 37,5. Tadi benar ya 37,5, ada yang jawab gini lah 375, 37,5 bagi 100 kan? Nah, karena persen ya. Ini dijadikan 1000 bagus. Ya, maka komanya itu habis. Maksud saya biar nanti hitungannya mudah. Karena kalau kayak gini kan jadi 0,375, kalian ngitung kalikan ini kan kesulitan. Bukan kesulitan bisa tapi apa lama. Jadi gini, Iya Mas. lama Bang. Ya, misalnya setengah untuk dijadikan desimal kan mesti diarahkan ke angka 10, 100 atau 1000 gitu kan. Kalau dijadikan ke 10 bisa, oke, berarti 2 jadi 10, 5 ya, kalikan nanti atas jadikan 5, 0,5. Paham tidak ini? Paham ya? Paham. Paham paham. Kalau seperempat, berarti atau pelan-pelan lah, ini seperlima dulu, berarti jadikan 10 lagi. Berarti ini 2, 0,2, paham ya? Kalau seperempat, dijadikan 10 bisa 100. nggak? Nggak bisa, jadi 100. 125. Berarti jadi berapa? 25, maka muncul 0,25, paham ya? 5. 5. Nah, yang kalau 1/8 itu jadikan berapa itu? 10 nggak mungkin, 100 nggak bisa. 1000. Terus 1000. 1000. 1000. 1000. Kalau 1000 atasnya berapa? 125. Iya, paham ya? Paham paham. Paham. Paham tidak? Nah, kalau misalnya Pak, eh, sini 3 Mas ya, ini 8, ini 1000. Berarti atasnya berapa? 375. Dari mana 375? Tinggal dikali 3. Betul ya. Nah, yang kalian pahami gini, 8 ke 1000 itu dikalikan berapa? 125. 1 ke 125 juga dikalikan 125. 5. Paham ya? Kalau penyebutnya ini dikalikan 125, pembilangnya juga dikalikan 125. Maka ini jadi berapa? 3. 375. 75. Paham tidak? Ini itu sama aja Paham. dengan berapa tadi yang kalian pahami?
0, 0,375. 375. kalau, kalau tak bikin gini Mas, 37,5 berarti sini jadi 100 gitu kan? Saya balikan lagi itu. Iya, Kalau ini saya kembalikan lagi 37,5%. Boleh nggak? boleh. Boleh. Berarti kan ini sama itu. Ya tidak? Nih. Iya, sama. Nah, berarti di sini 3/8 dari berapa? 240. Berapa itu? Kan ini tinggal dicoret. Ini 30 kan? Jadi 90. Paham tidak? Paham. Iya, Gitu ya? 90. Nah, Betul. kalau ini tadi berapa? 1/3 dari berapa? 66. Berapa? 2, 2. Nah, berarti ini 22 22. ditambah 90 sama dengan berapa? 100, 102. 2, 2. 112 ya? Iya, 112. Betul, betul. Selesai ya sampai sini? Iya, Pak. Oke, itu ya. Selesai. Artinya, artinya yang 1/25 yang dijadikan 10, 1/4 yang dijadikan 100. Nah, ini yang 1/8 ya, yang kadang tertinggal di situ 1/8. Ini soal juga sengaja, Mas, biar apa? Berpikirnya juga luas, nggak hanya 1/4, setengah yang dijadikan 1/10 atau 1/100 ya. Kadang 1/1000 juga dipakai. Cukup ya? Masih ada 2 soal lagi nih, terakhir. Baik, saya tutup ini ya. Nah, ini. Pada saat liburan, Tony pergi ke pantai. Tony meninggalkan rumah pukul 8.10. Tiba di pantai pukul berapa? 12.40. Apabila dalam perjalanan Tony beristirahat selama 1 jam. Tony mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam, maka jarak rumah ke pantai berapa? Ini yang ditanyakan apa? Jarak ya. Jarak itu rumusnya apa? Kecepatan kali waktu. Jarak. Iya. S sama dengan apa? S sama dengan VT ya. Nah, sekarang gini, waktunya itu berapa? Yang perlu kalian cermati di sini nih. Ada kata apa ini? Istirahat 1 jam. Artinya dari 8.10 sampai 12.40 itu berapa jam coba? Dikurangi 1 ya. Ada berapa? 12.40 dikurangi berapa? 08, 10 gitu. 270, Pak. 270 menit. 210 nggak sih? Berapa? 210. 270 menit. 270 menit. Iya, apa bukan? 210. Hah? Bentar. Kan dari 8 itu kan berangkat, tibanya 12.40 kan dikurangi, nanti dikurangi istirahatnya gitu. Ya tidak? Iya, Nah, ini jadinya berapa coba? 04 10 menit, Kak. 4,5 jam kan? Ya tidak? Iya, 4 jam Iya. setengah. 4 4 jam jam setengah setengah gitu aja, 4 jam 30 menit. menit. Nanti ini dikurangi Kurangi berapa? 1 jam. 1 jam. Dikurangi 1 jam dalam kurung istirahat gitu ya. Berarti jadinya berapa? 3 jam 210. 30 Setengah. menit gitu ya. Oh iya, Nah, 210. sekarang jaraknya itu kan S sama dengan V kali T ya. Berarti V-nya 50 kalikan T-nya berapa ini waktunya? 3.30 jadi berapa? 150 tambah 25, 175 ya. Ya, Maaf ada tadi, pertanyaan tidak? 90 dikali 5. maaf Ya, tadi apa dikurangin 1 jam karena apa? Kenapa tadi? karena ada istirahatnya. Jadi kalau istirahat kan berhenti, jadi nggak dihitung waktunya. Jadi Itu di soalnya, Kak. iya, ini lihat. Di, di soal kan apa? Berangkat 08.10, tiba 12.40 ya. Nah, jadi dari berangkat sampai tiba itu di tengah jalan itu ada istirahatnya 1 jam. Makanya apa? Untuk perjalanannya itu ya
itu enggak 4 jam 30 menit ya, dari berangkat jam 8.10 sampai 12.40 ya. Ya. Tapi untuk perjalanannya itu nanti dikurangi 1 jam di istirahatnya. Nah, jadi 3 jam 30 itu benar-benar apa? Berkendara gitu ya. Sampai sini paham tidak? Paham. Paham ya? Oke. Itu berarti benar Ya 50 gimana? dikali 3 dikali 30. Itu Bukan, 50 dikali 3 dikali 30. bukan. Bukan gitu. Oh iya, iya, paham, paham, paham. 30 di Iya, sini paham, itu paham, paham. 30 menit berarti 3 Ya, jam menit setengah gitu. 30 menit. Ya, Iya, iya, paham, paham. jadi 3 jamnya itu jam jelas 30-nya 30 menit. Nah, kalau dijadikan Hmm. jam setengah gitu ya. Atau gini lah, biar lebih mudah 3,5 gitu aja lah. 3,5 jam gitu ya. Oke. Iya, betul. Udah gitu biar lebih. Oke ya. Nah, terakhir nomor 20. Andi adalah adik Budi yang usianya 3 tahun lebih muda. Caca adalah kakak Andi yang usianya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Budi baru merayakan ulang tahun yang ke-20, maka usia Caca berapa coba? Usia 3 tahun lebih muda. Hmm. Andi adalah adik Budi yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti Budi itu ya, Budi itu sama dengan apa? Umur Andi ditambah berapa? Tambah 3 gitu 3. ya. Kalau Caca, Anjir, adik Budi usia 3 tahun lebih muda. ya berarti kan Budinya kan lebih tua. Umur Andi yang ditambah 3 gitu ya. Ya. Iya. Terus yang Caca coba. Caca itu kakak Andi dan 12. usianya berbeda 7 tahun. Berarti Caca berapa? 24. Ditambah berapa? 7 ya. 7. Nah, kemudian Budi karena merayakan ulang tahun, Budi saat ini umurnya berapa? 20. 20. Nah, berarti berapa kira-kira umur Caca? 27. Hmm? Kalau 20 24. itu, kalau 27 itu ketika Andi 20, yang 20 itu Budinya, Mbak. Ayo, ini memang sengaja di 24. 24, 24. betul. Ya. Ada pertanyaan, kenapa 24? Ya, Bisa ya? Insya Allah. Oke, siap. Ya, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf ini mungkin lebih berapa menit itu? 5 menit ya. Nah, memang matematika ya, memang harus selesai gitu ya, harus tuntas. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau nomor Tidak. 20? Tidak ya? Baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih Apa? atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa eh, pertemuan kali ini alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Ya, nanti Amin. lanjut dengan soal-soal yang sama ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan ya, kita tutup dengan membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil Amin. Amin. alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Terima Ustaz kasih, Terima atas kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. mengisi materi numerik pada malam hari Waalaikumsalam. ini. Terima kasih. Sampai jumpa ya adik-adik semua di pertemuan Jumat depan yaitu di tanggal 26 September 2025. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.